sholat Jumat ini statusnya tidak wajib, atau mungkin pertanyaan simpelnya, sampai berapa kali batasan kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Ya, kembali tadi sesuai dengan zonanya itu ya. Kalau memang di zona yang merah yang tidak wajib melakukan sholat Jumat, ya menunggu sampai situasinya benar-benar aman. Nah, tidak ada batasan 1, 2, 3 kali, tidak ada untuk meninggalkan sholat Jumat karena satu udzur. Kembali lagi bersama kami di Kendi Ansor. Pemirsa, untuk sesi yang kedua ini kita akan berbincang tentang sholat Jum'ah di tengah wabah. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa ormas Islam seperti MUI dan juga PBNU menyampaikan himbauan agar umat Islam untuk sementara waktu menjalankan sholat wajib di rumah masing-masing. Di antaranya adalah sholat Jum'ah. Nah, saat ini Ustadz, sholat Jum'ah Ustadz, PBNU dan juga MUI menyampaikan himbauan agar untuk sementara waktu diganti dengan sholat duhur. Padahal kan sholat Jumat itu wajib Ustadz ya. Nah, ini sebenarnya sejauh mana status kewajiban dari sholat Jumat itu sendiri Ustadz? Mengenai kewajiban sholat Jumat itu adalah wajib yang dalam kategori fardu ain. Tiap individu itu wajib melaksanakan. Bukan fardu kifayah seperti halnya sholat jenazah yang bisa diwakili oleh sebagian orang dan gugur kewajiban bagi orang yang lain. Nah, sholat Jumat ini kewajibannya dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum la'allakum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil suara azan untuk melakukan sholat, maka tinggalkanlah perdagangan. Dan ini lebih baik jika kalian mengetahui. Ini adalah kewajiban dasar bagi pelaksanaan sholat Jumat. Namun mengenai himbauan daripada PBNU maupun MUI itu sendiri, bahwa kita disuruh untuk sholat di rumah, di kalangan ulama terdapat dua pendapat. Yang pertama mengatakan sholat Jumat itu adalah sholat duhur yang dikosor, sehingga jumlah rakaatnya menjadi 2. Ada pendapat yang kedua bahwa sholat Jumat ini adalah kewajiban tersendiri, bukan sholat duhur yang dikosor. Ini yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rodotul Thalibin dan Imam Zakaria. Ini mengatakan bahwa sholat Jumat adalah kewajiban tersendiri. Namun dari dua pendapat ini, ketika orang sudah melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna, maka tidak perlu mengulangi sholat duhur. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi statusnya adalah wajib fardu ain Ustadz ya. Cukup berat memang, jadi setiap individu wajib ya. Wajib. Nah, siapa saja Ustadz yang dikenai kewajiban, yang dikenai fardu ain atas sholat Jumat tersebut? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atun, abdun mamlukun wa mra'atun wa sobiyun wa maridun. Jadi menurut sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa sholat Jumat itu hak yang wajib dilaksanakan untuk setiap muslim, kecuali 4 orang. Yang pertama adalah hamba sahaya, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah anak kecil, yang keempat adalah orang yang sedang mengalami sakit. Nah, itu kriteria yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selain keempat orang tersebut wajib melaksanakan sholat Jumat. Oke, jadi fardu ain kecuali 4 golongan tadi Ustaz ya, 4 kategori tadi. Nah,
Kalau kita lihat di himbauan yang disampaikan oleh MUI ataupun PBNU dan sebagian ormas Islam yang lain, bahwa sholat Jumat seyogianya tidak dilakukan secara jamaah terlebih dahulu di masjid, itu untuk konteks saat ini masuk di kategori yang mana dari 4 kategori itu, Ustaz? Ya, dalam 4 kategori itu tidak termasuk. Namun ada kategori lain, yaitu mengenai situasi atau kondisi yang dinamakan dengan udzur. Nah, udzur itu juga termasuk penghalang atau penghambat kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ketika ada udzur, maka orang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholatnya itu diganti dengan sholat duhur. Nah, apa saja yang menjadi udzur itu? Nah, udzur itu menurut di dalam kitab Al-Hawi Kabir disampaikan bahwa ada 2 macam udzur. Yang pertama adalah udzur am. Yang kedua adalah udzur khos. Udzur am itu adalah udzur yang umum, semua orang mengalami. Contohnya adalah hujan lebat. Hujan lebat ini kan dirasakan oleh semua orang. Karena hujan itu kan menyeluruh. Ada lagi karena takut suatu malapetaka atau semisal di suatu daerah itu sedang terjadi bencana gempa bumi atau yang lainnya. Ini juga menyeluruh. Ada juga udzur yang sifatnya khusus, hanya per individu saja yang terkena. Semisal dia takut akan kehilangan hartanya, dia takut akan keselamatan dirinya, dia takut akan keselamatan keluarganya dan lain sebagainya. Itu adalah udzur yang khos. Seperti itu. Jadi ada 2 udzur, yang satu adalah yang umum dirasakan semua orang, yang satu adalah udzur yang khusus. Kalau situasi yang saat ini sedang kita alami, jadi maksudnya ke yang mana itu, Ustaz? Udzur yang am atau yang khos? Ya, mengenai situasi pada saat ini ya termasuk udzur yang khos, karena pemerintah sudah menjelaskan zona-zona di daerah-daerah masing-masing. Ada yang zonanya hijau, ada yang zonanya kuning, ada juga yang zonanya merah. Berarti kan yang zona hijau itu tidak merasakan apa yang ada di zona kuning tidak merasakan apa yang ada di zona merah. Begitu juga sebaliknya, pasti akan berbeda juga dampak hukumnya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang sudah berstatus zona merah, maka status wajibnya sudah turun, Ustaz ya. Tapi kalau yang masih kuning, lebih-lebih yang zonanya masih berstatus hijau, jadi masih tetap diwajibkan untuk sholat Jumat. Seperti itu ya. Baik. Sekarang kalau misalkan di zona merah, di mana sholat Jumat itu sudah tidak wajib, terus ada gantinya, Ustaz? Mungkin tetap sholat Jumat, tapi dilakukan tidak di masjid, atau sholat diganti dengan sholat yang lain? Kalau sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah dan dengan disertai khutbah, 2 khutbah itu. Betul, ya rukun-rukunnya itu ya. Syarat rukunnya Jumat ada tersendiri. Maka ketika kita melakukan sholat Jumat di rumah ya tidak memungkinkan. Maka sholat Jumat ini ketika tidak wajib dilakukan, maka diganti dengan sholat duhur. Diganti dengan sholat duhur dan harus dilaksanakan dengan 4 rakaat. Oke, tetap. Ada kasus yang menarik, Ustadz, di tempat tinggal saya. Jadi waktu itu pengurus masjid menetapkan bahwa sholat Jumat pada saat itu diliburkan atau diganti dengan sholat zuhur di masing-masing rumah. Akan tetapi setelah azan waktu zuhur itu ternyata masyarakat tetap datang ke masjid meskipun niatnya untuk sholat zuhur. Nah, ketika ternyata yang datang itu jumlahnya cukup banyak, itu apakah tetap dilanjutkan dengan sholat zuhur atau sebaiknya sholat Jumat saja? Kalau memang sudah memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat sholat Jumat itu sendiri, ya lebih baik dilakukan sholat Jumat saja. Toh sama saja sedang berkumpul. Ya, sudah datang di masjid dan sudah berkumpul. Ya lebih baik sholat Jumat sekali. Oke, terakhir Ustaz.
ini sampai saat ini kan belum ada tanda-tanda bahwa wabah akan membaik ya, situasi membaik. Dan sepertinya situasi seperti ini masih cukup lama. Bahkan ada yang memperkirakan mungkin sampai bulan Mei, bulan Juni masih berlangsung wabah COVID-19 ini. Nah, ada nggak batasan sampai kapan sholat Jumat ini statusnya tidak wajib? Atau mungkin pertanyaan simpelnya, sampai berapa kali batasan kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Ya, kembali tadi sesuai dengan zonanya itu ya. Kalau memang di zona yang merah yang tidak wajib melakukan sholat Jumat, ya menunggu sampai situasinya benar-benar aman. Nah, tidak ada batasan 1, 2, 3 kali, tidak ada untuk meninggalkan sholat Jumat karena satu uzur. Nah, jadi memang ada riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW mengenai hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sholat Jumat tidak boleh ditinggal 3 kali. Itu ada beberapa riwayat. Yang pertama ada riwayat yang kalimatnya adalah man tarakal jum'ah salasan tubi'a ala qalbihi wa ju'ila qalbuhu qalba munafiq. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimatnya man tarakal jum'ah salasa marratin tahawunan biha taba'allahu azza wa jalla ala qalbih. Yang ketiga, man tarakal jum'ah salasa marratin bila udrin wala illatin taba'allahu ala qalbih. 3 riwayat ini yang pertama artinya, barang siapa meninggalkan Jumat selama 3 kali, maka Allah akan menutup hatinya dan menjadikan hatinya sebagaimana orang munafik. Ini jadi tidak ada tambahan kalimat. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan tujuan meremehkan sholat Jumat itu, maka Allah akan menutup hatinya. Yang ketiga, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa adanya udzur atau satu penyakit, maka Allah akan menutup hatinya. 3 kalimat ini, 3 hadis ini mirip, namun ada penekanan di hadis yang kedua dan hadis yang ketiga, yaitu meninggalkan sholat Jumatnya sebanyak 3 kali. Ada unsur yang pertama adalah unsur meremehkan sholat Jumat itu, yang kedua adalah karena ada udzur dan atau penyakit. Jadi yang pertama, hadis yang pertama itu adalah hadis mutlak, kemudian hadis yang kedua dan ketiga itu adalah hadis muqayyad, maka yang mutlak itu diarahkan kepada hadis yang muqayyad yang ada keterangan tambahannya. Jadi mengenai sholat Jumat yang ditakutkan oleh masyarakat bahwa 3 kali itu akan menjadi munafik, akan menjadi kafir dan lain sebagainya, dalam urusan uzur ini tidak dipermasalahkan. Karena memang ada hadisnya yang menyatakan demikian. Jadi 3 kali itu, batasan 3 kali itu kalau tanpa uzur. Tapi kalau untuk situasi saat ini, di tengah wabah saat ini, itu sebenarnya uzur yang masih bisa diperbolehkan, Ustaz ya. Di zona merah. Di zona merah, untuk daerah yang ada di zona merah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan diri di program Kendi Ansor. Jaga kesehatan Ustadz, semoga tetap sehat. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ustadz Muhammad Rif'an Afif. Ikuti terus program Kendi Ansor di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube GP Ansor Kota Tegal. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.